Pembacaan yang diberikan oleh Sinode GKI Tanah Papua pada Minggu tanggal 17 Agustus 2025 pada hari ini terdapat dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacanya dan jemaat sekalian dapat melihatnya di Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya membaca menurut Alkitab terjemahan yang baru dengan judul Pengumpulan Uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelahan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Dan hari ini tema yang diberikan oleh Sinode GKI Tanah Papua adalah memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Jemaat yang Kristus kasihi, menurut jemaat hari ini masih ada tidak orang yang memberi dengan kemurahan hati tanpa timbal balik, tanpa ada pembicaraan di sana sini? Kalau masih ada, puji Tuhan. Menurut jemaat masih ada atau tidak? Sedikit-sedikit kah? Iya. Dalam dunia yang modern saat ini, pemberian yang diberikan kadang ada sungutan. Memberi kalau orang itu pernah berbuat baik kepada saya. Memberi saat kita mengenal orang itu. Kalau tidak, kita tidak akan memberi. Satu lagi kebiasaan kita manusia. Kalau ada orang yang datang meminta makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, besoknya pasti tom yang punya rumah pastiu. Orang ini datang terus, dia tidak masak di rumah kah? Tinggal datang minta makan terus, minta gula terus, minta daun teh terus. Kira pergi beli dengan daun jadi. Datang tinggal minta-minta terus saja. Jemaat yang Kristus kasihi, pemberian dengan sepenuh hati. Jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Kesiapan mereka malah merangsang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap jemaat Korintus membuat Paulus membanggakan mereka di hadapan jemaat Makedonia.
Namun sering perjalanan waktu mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Berarti mereka tidak sepenuh hati ingin membantu jemaat miskin itu. Itu sebabnya Paulus mendesak agar mereka mewujudkan komitmen mereka. Kini Paulus membalikan posisi jemaat Korintus dengan menyebut-nyebut jemaat Makedonia untuk membangkitkan rasa malu mereka. Karena itu Paulus meminta Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahului ke Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat yang Kristus kasihi, dengan memberikan persembahan secara benar, jemaat Tuhan belajar prinsip anugerah dan keajaiban pemeliharaan Allah. Pertama, dengan bersikap murah hati dalam memberi, jemaat akan memperoleh kemurahan hati Allah. Yang kedua, orang Kristen harus memberi dengan sukarela, bukan terpaksa. Ketiga, Allah tahu pengorbanan orang yang memberi persembahan. Ia memelihara mereka. Dan keempat adalah memberi sebagai wujud perhatian dan kasih kepada jemaat yang perlu dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Jemaat yang Kristus kasihi, kita di Indonesia kini ada cukup banyak gereja yang mengalami kemiskinan rohani karena kesulitan finansial. Kita perlu peduli terhadap kesulitan mereka sebagai tubuh Kristus. Satu penderitaan, semua turut menderita. Kita perlu memikirkan dan mengusahakan agar sesama saudara seiman kita juga mendapatkan berbagai sarana yang dapat membantu mereka bertumbuh dalam firman dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Secara khusus kita di Papua, bukan hanya krisis iman, tapi krisis finansial juga. Dan itu juga yang membuat gereja-gereja kosong, persekutuan kosong, karena mereka lebih memilih bekerja tanpa melihat waktu beribadah. Karena ada bahasa, kalau saya pergi sembahyang, memangnya kamu kasih saya makan kah? Saya pergi kerja supaya saya punya anak, keluarga bisa makan. Jemaat yang Kristus kasihi, bagaimana peran gereja bekerja saat menemukan jemaat yang ada dalam pergumulan seperti ini? Gereja harus memberi makan dan minum, bukan hanya lewat pelayanan ibadah, tetapi juga diakonnya itu harus jalan. Bukan hanya beribadah. Ada tiga, koinonia, diakonia, dan materia, yang harus berjalan bersama. Bukan hanya satu yang berjalan, tapi semua harus berjalan. Jemaat yang Kristus kasihi, kemerdekaan yang sejati adalah saat dia memberi tanpa ada paksaan. Kemerdekaan yang sejati adalah di saat jemaat atau warga itu tidak merasakan kelaparan. Bukan hanya kelaparan secara finansial, tapi iman juga secara rohani. Dia tidak merasa kelaparan. Memberi dengan kemurahan hati tanpa minta balasan, tanpa sunggutan. Dia memberikan karena rasa syukur dia kepada Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan dalam segala hal, maka Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jika kita pernah berjanji dan menyatakan kesiapan untuk membantu pendanaan atau lakukan dengan sepenuh hati, di saat ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Berilah bagi yang membutuhkan, berilah dengan kemurahan hati, tidak ada paksaan. Kemurahan hati tanda kebersamaan kita dalam persekutuan orang percaya. Kalau hari ini kita punya lebih, kita bisa bagi kepada orang yang membutuhkan.
Jangan kita memberi dengan ada bicara-bicara di belakang. Jangan kita memberi dengan sungutan. Kalau saya berikan dia ini terus saya makan apa? Bapak Ibu, seperti firman Tuhan kita di minggu yang lalu tentang Hana, Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan ketika kita datang kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya. Ada yang bilang, pendeta berdoa tapi sama saja tidak ada makanan yang datang. Firman Tuhan sendiri bilang berdoa dan bekerja. Kita harus berdoa dan kita juga memiliki iman yang kuat. Kita harus bekerja, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan. Kalau hari ini kita belum dapat, kita percaya bahwa esok pasti kita dapat. Kalau besok kita belum dapat, kita tetap percaya. Tapi ketika gereja memiliki peran bagi jemaat, iman harus jalan, finansial juga harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Kita harus saling membantu satu dengan lain. Kalau kita pastoral, kita lihat ada jemaat yang dia punya beras tidak ada, dia punya gula tidak ada, lapor kepada majelis, lapor kepada jemaat. Sehingga kita saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga kebersamaan itu, persekutuan itu, dia berjalan. Kenapa gereja-gereja kosong hari ini? Bapak Ibu sudah tahu sendiri yang tadi saya katakan. Dunia lebih penting daripada Tuhan. Padahal orang tidak tahu bahwa sumber berkat itu datang dari Tuhan. Ketika kita memberi tanpa paksaan, ketika kita memberi dengan kerelaan hati kita, Bapak Ibu saya selalu katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan kita yang cari berkat, berkat yang akan cari kita. Dia tidak akan memberikan kita, dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Burung di udara saja dia pelihara, apalagi kita, umat percayanya, umat kesayangannya. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kita berkat. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan seisi rumah kita. Kalau kita mengandalkan Dia, bangun mesbah doa dalam rumah tangga kita. Minta kepada Tuhan, maka Dia akan berikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan ya Bapak Ibu, beda. Inginkan dengan butuhkan itu beda. Dia akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita memberi apa yang ada pada kita dengan kemurahan hati kita. Itulah tanda kebersamaan kita, tanda persekutuan kita. Jemaat bisa maju, jemaat bisa banyak, jemaat bisa bertumbuh kalau ada kebersamaan, saling menolong satu dengan yang lain tanpa ada sungutan. Satu dengan yang lain saling tolong menolong. Di dalam jemaat ini kita tidak beda lingkungan toh, pasti kita sama-sama dalam lingkungan. Kalau ada yang lapar, mari kita bantu. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Yang ada baru bilang tidak ada. Itu yang salah. Kita berikan apa yang ada pada kita. Menolong sesama, itulah membangkitkan kebersamaan kita, persekutuan kita di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan, yang telah menerima berkat Tuhan, harus memberi apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan merayakan bahwa Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.